kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Halo semuanya, di sini saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Catur Sejati, NPM 2024 14 50393. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Aisyah Putri. MPN aku adalah 2024 14 50372. A few moments later. Tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. 2. Area tanggung jawab sosial perusahaan. Apa sih pengertian tanggung jawab sosial perusahaan? Udah ada yang tahu belum nih? Yuk mari kita simak. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep atau tindakan dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Nah, selain pengertian tadi, ada lagi nih pengertian yang lainnya. Ini nih pengertiannya, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. Selain tanggung jawab, CSR juga mempunyai alasan penerapan. Alasan penerapan CSR sendiri yaitu 1. Akomodasi, yaitu kebijakan bisnis yang hanya bersifat kosmetik, superficial, dan parsial. 2. Legitimasi, yaitu yang bertujuan mempengaruhi wacana. Selain itu, juga ada dimensi CSR. Pengertian CSR sangat beragam. Intinya, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk membangun sosial ekonomi kawasan secara holistik. Tipologi perusahaan dan CSR. Yang pertama, berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR. Yang kedua, berdasarkan tujuan CSR. Apa sih kepentingan CSR? Yuk kita simak. Lahirnya CSR dipengaruhi oleh fenomena DEAF, yang dalam bahasa Inggris berarti tuli di dunia industri. DEAF adalah akronim dari dehumanisasi, emansipasi, akuariumisasi, dan feminisasi. Adapun penjelasannya: 1. Dehumanisasi industri. Efisien dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. 2. Emansipasi hak publik. Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. 3. Akuariumisasi dunia industri. Dunia kerja kini semakin transparan dan terbuka laksana sebuah akuarium. 4. Feminisasi dunia kerja. Semakin banyaknya wanita yang bekerja, semakin menuntut penyesuaian perusahaan
bukan saja terhadap lingkungan internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan melahirkan, keselamatan dan kesehatan kerja, melainkan pula terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja, akibatnya berkurangnya atau hilangnya kehadiran ibu-ibu di rumah dan tentunya di lingkungan masyarakat. Pertanyaan mengenai mengapa CJR penting tidak cukup dijawab dengan menyatakan bahwa CJR telah diamanatkan UU atau undang-undang. Pentingnya CJR perlu dilandasi oleh kesadaran perusahaan terhadap fakta tentang adanya jurang yang semakin mengganggu antara kemakmuran dan kemelaratan, baik pada tataran global maupun nasional. Manfaat CJR 1. Brand differentiation. Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CJR bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik dan etis di mata publik, yang pada gilirannya menciptakan customer loyalty. 2. Human Resources. Program CJR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. 3. Lisense to operate. Perusahaan yang menjalankan CJR dapat mendorong pemerintah dan publik memberi izin atau restu bisnis. 4. Risk management. Manajemen risiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Good CJR. CJR yang baik memadukan 4 prinsip good corporate governance, yakni fairness, transparansi, accountability, dan responsibility secara harmonis. Ada perbedaan mendasar di antara keempat prinsip tersebut. 3 prinsip pertama cenderung bersifat shareholder driven karena lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham perusahaan. Sebagai contoh, fairness bisa berupa perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas. Transparansi menunjukkan pada penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, sedangkan accountability diwujudkan dalam bentuk fungsi dan kewenangan RUPS, komisaris, dan direksi yang harus dipertanggungjawabkan. 2. Area tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Lingkungan. Upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan seperti pengelola limbah dan efisiensi energi. 2. Karyawan. Perlakuan adil terhadap karyawan termasuk kesejahteraan, hak-hak tenaga kerja, dan pengembangan profesional. 3. Komunitas. Dukungan kepada komunitas lokal memulai kegiatan sosial, pendidikan, dan kesehatan. 4. Etika bisnis. Praktik bisnis yang transparan dan etis, termasuk anti korupsi dan kepatuhan hukum. Area CSR. Stakeholders, orang-orang dan organisasi yang secara langsung dipengaruhi oleh praktek-praktek organisasi dan yang memiliki kepentingan dalam kinerjanya. 2. Lingkungan alam. 3. Kesejahteraan sosial secara umum. Internal. Area tanggung jawab internal. Disinilah semua strategi dan proses internal dikelompokkan bersama yang tidak dipublikasikan tetapi yang menetapkan arah etis organisasi Anda. Area tanggung jawab tengah. Area tanggung jawab tengah mencakup semua area dapat dikenali secara publik dan memiliki efek langsung terhadap lingkungan, manusia, dan masyarakat, tetapi masih merupakan bagian dari proses kerja normal. Area tanggung jawab
area tanggung jawab eksternal sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Mereka banyak organisasi tidak hanya fokus pada proses internal tetapi juga memikul tanggung jawab sosial dari luar operasi mereka sendiri. Area tanggung jawab sosial perusahaan (CGR) meliputi lingkungan hidup, praktik ketenagakerjaan, pengembangan sosial, dan kemasyarakatan. Tanggung jawab produk CGR merupakan model bisnis yang mengatur diri sendiri untuk membantu perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada publik, pemangku kepentingan, dan dirinya sendiri. Beberapa contoh CGR yaitu 1. Menyumbangkan keuntungan untuk tujuan sosial atau lingkungan. 2. Menggunakan bahan daur ulang dan ramah lingkungan. 3. Menggunakan teknologi AL untuk mengurangi jejak karbon dan mendorong efisien energi. 4. Membuat program untuk pembuangan dan penggunaan produk secara etis. 5. Mendukung program yang mengisi kembali sumber daya alam. 6. Beralih ke energi terbarukan. 7. Menetapkan program kesejahteraan karyawan. Indikator keberhasilan CGR. Indikator keberhasilan dapat dilihat dari dua sisi, perusahaan dan masyarakat. Dari sisi perusahaan, citranya harus semakin baik di mata masyarakat. Sementara itu, dari sisi masyarakat, harus ada peningkatan kualitas hidup. Karenanya, penting bagi perusahaan melakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan program CGR, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Satu hal yang perlu diingat, salah satu ukuran penting keberhasilan CGR adalah jika masyarakat yang dibantu bisa mandiri, tidak melulu bergantung pada pertolongan orang lain. Manfaat CGR bagi masyarakat. 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. 2. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. 3. Meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. 4. Adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Manfaat CGR bagi perusahaan. 1. Meningkatkan citra perusahaan. 2. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. 3. Memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. 4. Membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya. 5. Memberikan inovasi bagi perusahaan. Kalian tahu nggak ini apa? Ini adalah contoh kegiatan CGR yang dilakukan perusahaan. Salah satunya yaitu CSR Astra International. 1. Jelajah Dunia Astra, sebuah acara edukatif dan hiburan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk pelanggan dan karyawan Astra, berupa pameran produk dan jasa grup Astra di 6 lini bisnisnya. Acara hiburan di alun-alun Astra, kuliner aneka jajanan khas Nusantara di kedai Astra, area bermain anak sambil belajar mengenal produk-produk Astra di zona anak Astra, dan informasi tentang kegiatan CSR Astra selama 55 tahun di galeri foto 55 tahun Astra. 2. Astra Green Lifestyle, dihadiri lebih dari 15.000 pengunjung yang mengikuti berbagai aksi lingkungan, pemilahan sampah dan pembuatan biopori, Eco Exhibition, Fun Bigs, uji emisi, dan Green Truck. 3. 1 Indonesia Awards, memberikan penghargaan bagi generasi muda di Indonesia yang berprestasi dan memiliki kontribusi positif untuk lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Bye. Terima kasih semuanya telah menonton video dari kelompok 11. Bye bye.